Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hendro Cipto. Saya adalah seorang dosen di program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muardi Setiabudi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen, yaitu pengantar bisnis, dengan metode project business plan dan studi kasus serta model pembelajaran project based learning. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa dikenal dengan PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi manajemen, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan berada pada semester 1. Kemudian bahasa pengantar yang kami gunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah pengantar bisnis ini membahas tentang konsep bisnis secara umum dalam era global dengan risk return bisnis yang harus dihadapi oleh pelaku bisnis, jenis usaha dan bentuk-bentuk badan usaha, rencana bisnis dan lingkungan bisnis yang dapat dijabarkan dalam sebuah analisis SWOT, konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial dari para pelaku bisnis, kemudian konsep manajemen dan organisasi, serta aspek bisnis dalam bidang pemasaran, sumber daya manusia, kemudian manajemen operasional dan manajemen keuangan, dan selanjutnya dirangkai dalam sebuah sistem informasi manajemen. Kemudian metode perkuliahan dilakukan dengan presentasi dan diskusi serta observasi ke UMKM. Kemudian capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 4, meliputi sebuah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan kurang lebih 16 pekan, yaitu 7 pekan sebelum UTS, kemudian 1 pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya setelah UAS, dan 1 pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan pengajaran atau materi yang akan disampaikan, misalnya menggunakan small group discussion, kemudian discovery learning atau diskusi kelompok, dan studi kasus. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis ini didapat dari kehadiran sikap, penugasan, UTS, dan UAS. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran bisa dikonversikan dengan total sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar bisnis untuk mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muardi Setiabudi. Berikut merupakan cuplikan dari pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar bisnis. Namun sebelum mata kuliah ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa saya pimpin sendiri, berdoa menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sebelum mata kuliah ini dimulai, saya mau absen dulu untuk mata kuliah hari ini. Aisyah ada enggak? Hadir. Citra? Hadir. Tri Utami? Hadir.
Agni, Hadir. terus Siti Marsalia, yang nggak berangkat ada enggak? Ada nggih. Baik, kita langsung aja ke materi selanjutnya di pertemuan hari ini tentang yang namanya badan usaha ya, di mana banyak sekali bentuk-bentuk badan usaha yang dimiliki dan karakteristiknya dan sebagainya. Di situ ada berbagai macam keterlibatan antara badan usaha dan sebagainya. Baik, di sini intinya badan usaha itu banyak sekali. Ada perusahaan perseorangan, mungkin kalian bisa lihat berbagai macam perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Brebes ya. Di antaranya mungkin yang hebat itu ada perusahaannya Pak Muhadi, kemudian perusahaannya Dewi Sri, terus ada perusahaannya Indah Kusuma dan sebagainya. Dan di sini ada juga ada yang namanya perseorangan komandan atau disebut dengan CV. Kemudian perseorangan terbatas, firma, badan usaha milik negara dan koperasi. Kami akan menjelaskan satu persatu dari mata kuliah ini. Yang pertama ini adalah perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan ini dikelola oleh satu orang. Jadi monggo kalian bisa membuat perusahaan perseorangan sendiri. Mungkin Mas Ilham nanti ya suatu saat sudah lulus dari sini pengen membuat perusahaan perseorangan Ilham Sentosa, nggak masalah. Perusahaan bergerak di bidang batu bara, nggak masalah juga. Nah ini adalah perusahaan perseorangan. Kemudian di sini ada berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah mudah dibentuk dan dibubarkan. Itu paling utama. Kenapa sih kok mudah dibentuk dan dibubarkan? Karena yang dibuat adalah perseorangan, ya modalnya kurang dan sebagainya. Maka itu adalah yang namanya kelebihannya. Jadi mau dibuat, mau dibubarkan itu terserah dari masing-masing perseorangan itu sendiri. Kemudian bekerja dengan sederhana, relatif. Kenapa sih? Karena masih terbatas sebagainya. PO namanya saja ya, jadi perusahaannya masih kurang besar sebagainya. Kemudian pengelolaan sederhana, tidak perlu kebijakan dan sebagainya. Itu seperti itu. Lalu kelemahannya adalah intinya tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian kemampuan manajerial itu terbatas. Sumber dayanya pun terbatas, lalu resiko kegiatan perusahaan itu ditanggung sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, maka dia terlibat sendiri, nggak ada apa dirinya, karena satu individu sebagainya. Lalu di sini ada yang namanya CV ya. CV itu adalah perusahaan persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang ya, minimal 2 orang. Biasanya sih mereka berbagi ya antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Di mana kalau sekutu komplementer di sini adalah sekutu yang memimpin perusahaannya dan bertanggung jawab penuh atas kepribadiannya. Jadi dia itu memimpin, tidak punya yang namanya modal dan sebagainya. Lalu ada juga yang namanya sekutu komanditer atau di sini bertanggung jawab penuh atas kekayaan yang diikutsertakan perusahaan. Jadi suatu saat ada CV nih, saya punya uang, kemudian Mas Alif nggak punya uang, kita baperan. Ya nanti Mas Alif yang menjalankan, saya hanya duduk manis sebagainya. Itu bisa kayak gitu. Lalu ada juga yang namanya firma ya. Firma itu sebenarnya sama dengan CV. Cuma perbedaan di sini, kalau firma itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih mengoperasikan perusahaan dengan nama bersama. Contohnya mungkin firma Talagos Surya atau firma saudara atau firma untuk Slamet Sentosa sebagainya. Atau di sini Yudi sama Marcel mau membuat firma nggak masalah. Misal Yudi, Marcel, Sentosa. Biasanya firma itu identik dengan nama ya. Kalau CV enggak. Misal contoh Citra sama Caca, maka Citra, Caca, Jaya atau apa ya. Tapi biasanya nama-nama embel-embelnya itu nama-nama semangat ya. Kemudian di sini ada yang namanya PT ya. PT itu adalah suatu badan usaha yang punya kekayaan, hak serta kewajiban terpisah dari kekayaan atau kewajiban yang lainnya. PT itu sudah besar ya. Brebes sekarang sudah menjadi kota industri yang dulu agraris, petani, sekarang menjadi industrialis. Makanya banyak sekali PT yang ada di sini. Jadi kalian nanti ke depan pun nggak usah yang namanya mencari perusahaan ataupun yang lainnya, karena di Brebes itu ada dan sebagainya. Kita tinggal mengembangkan ilmu yang ada di universitas, terutama program studi manajemen sebelumnya.
Lalu di sini adalah kebaikan PT ya, tadi sudah ada kebaikannya dan sebagainya. Saya singkat aja bahwasanya kebaikan PT itu adalah kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin. Kenapa kok terjamin? Karena PT itu berbadan hukum ya, di mana ketika kita daftar di sebuah PT maka akan terjamin di dalam mungkin segi kesehatannya, pakai BPJS kesehatan pemerintah atau ketenagakerjaannya, atau mungkin 1 bulannya dikasih mungkin asupan gizi, susu dan sebagainya, itu PT. Jadi apabila ada PT yang tidak memberikan jaminan seperti itu, berarti dia perlu dipertimbangkan seperti apa dan sebagainya. Lalu saham dapat diperjualbelikan dengan efektif di PT ya. Jadi PT itu ada dua, yang PT terbuka dan PT tertutup. Terbuka itu untuk siapa saja, monggo yang mau masuk ke dalam PT silakan aja sahamnya. Atau PT tertutup, jadi tidak ada orang satupun yang mau masuk ke situ. Contohnya mungkin perusahaan Burisel Fahri ya itu tutup dan sebagainya, atau perusahaan-perusahaan yang lainnya dan sebagainya. Kemudian di dalam badan usaha juga ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta dan sebagainya. Kalau badan usaha milik negara ini biasanya perusahaannya dalam bentuk bergerak di bidang usaha apapun dan sebagainya. Modalnya merupakan kekayaan negara, itu seperti itu. Lalu koperasi, ya ini koperasi. Koperasi ini adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang dan berbadan hukum, biasanya sifatnya itu terbuka, keanggotaannya dan sebagainya. Kemudian prinsipnya di mana kalau keanggotaan koperasi bersifat sukarela, pengelolaannya dilakukan secara demokratis ya, terbuka, jadi tidak boleh dipaksakan. Kalau kamu punya koperasi ya atau tetangga sebagainya kemudian dia maksa, itu bukan berarti tidak tahu tentang prinsip koperasi, karena koperasi itu pada dasarnya keanggotaannya terbuka dan bersifat sukarela dan sebagainya. Jadi kalau kita punya sebuah koperasi itu harus saling yang namanya mendukung antara satu dengan yang lainnya. Lalu mandiri, kemudian cirinya bisa dilihat di situ ya. Kemudian pengelolaannya koperasi itu biasanya ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Ya, saya pernah menjadi ketua koperasi KUD ya, koperasi unit desa Kecamatan Sari. Ini sifatnya adalah serba usaha, bisa semuanya. Ya, enak kalau punya koperasi. Ada sebuah pembagian SHU, ya. Kemudian harganya pun relatif terjangkau dan sebagainya. Nah, manajemen pun harus seperti itu, bagaimana caranya dan sebagainya. Kemudian lembaga keuangan pun ada macam-macam. Ada yang namanya dari lembaga keuangan itu sendiri, ada juga dari lembaga keuangan bukan bank. Kalau dari bank itu BCA, BNI dan sebagainya. Kalau bukan mungkin pegadaian, perusahaan, asuransi dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi itu adalah berbagai macam lembaga keuangan dan sebagainya. Mungkin kiranya itu aja dari saya sebelum saya akhiri. Apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, Mbak Caca. Apa sih Pak perbedaan CV sama firma itu? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya saya akan lebih rinci lagi ya. Bahwasanya kalau CV itu adalah persekutuan komanditer, di mana kita bisa memegang saham apapun ya. Caca punya modal, monggo ya patonan sama siapa. Nanti siapa sih yang menjadi sekutu komplementer dan siapa sih yang menjadi sekutu komanditer. Itu kalau yang CV. Dan biasanya namanya masih bersifat umum ya. Terserah Mbak Caca mau namanya seperti apa dan sebagainya. Itu CV. Jadi nanti ada yang menjalankan usahanya dan ada yang mengoperatori usahanya. Sedangkan kalau firma di sini adalah perusahaan yang memiliki 2 orang atau lebih, sama persis dengan CV. Namun kalau firma tidak ada sekutu komplementer, sekutu komplementer. Kalau firma itu biasanya menggunakan 2 nama, biasanya sih umumnya 80% itu seperti itu. Tadi yang sudah saya jelaskan ya, namanya apa? Misal Riko Riko Ilham Sutosa atau apa dan sebagainya, biasanya seperti itu. Jadi pada intinya CV itu adalah ada sekutu komplementer komanditer, kalau firma itu tidak ada. Kemudian namanya biasanya umum, kalau firma menggunakan 2 orang
lebih sebagainya. Itu seperti itu Pak Sasa. Bisa dimengerti ya? Ada lagi? Ya, Pak. Oke, Mas Alif, gimana Mas? Saya mau tanya, saya kan berkeinginan ingin menjadi PO. Iya. Bagaimana caranya seperti apa yang sukses dalam menjadi PO? Ya, terima kasih Mas Alif yang sangat luar biasa. Dimana kalau PO itu adalah perusahaan perseorangan. Lihat perusahaannya Pak Muhadi, PO Dedi Jaya Group. Perusahaannya itu yang bergerak di bidang bus, dulunya transportasi. Sekarang menjadi hotel, kemudian rumah sakit, kemudian bengkel, kemudian ada lagi yang terbaru ASS ya, supermarket dan sebagainya. Nah, cara mendirikan PO sebenarnya mudah. Kenapa sih? Karena PO itu adalah didirikan oleh satu orang ya, jadi sendirian. Kalau kita punya usaha, kalau kita punya uang, kita bisa membentuk ya, tinggal didirikan, kemudian didaftarkan ke SK Menkumham, AHU, notaris sebagainya. Kemudian setelah itu apa sih yang kita lakukan biar seperti Pak Muhadi sebagainya? Ya kembali lagi ke jiwa entrepreneurnya. Di sini di mata kuliah pengantar bisnis diajarkan bagaimana caranya sih berbisnis yang baik, berbisnis yang benar, bukan berbisnis yang ada sebuah ego dan sebagainya. Ya, jadi kita harus geluti semaksimal mungkin seperti apa yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya. Ketika bisnis itu dijalankan dengan maksimal, pasti saya yakin satu demi satu akan terwujudkan dan sebagainya. Saya pun sama, saya dulu seorang guru ya, honorer sebagainya. Kemudian saya punya uang, bagaimana caranya saya mendirikan perusahaan. Akhirnya saya punya berbagai macam cabang seafood, saya punya yang namanya sebuah toko ya. Kemudian karena di sini jiwanya adalah industrialisasi, saya punya kos-kosan. Kemudian ini yang terbaru, saya punya yang namanya bergerak di bidang air sebagainya. Itu karena sebuah tumanina yang kita harapkan. Ke depan pun teman-teman yang ada di sini, harapan saya bisa menjadi seorang entrepreneur yang hebat ya, entrepreneur yang luar biasa. Walaupun perempuan ya jangan teregokan pada nantinya sama calon suami ya, harus menjadi wanita yang hebat, entrepreneur sejati dan sebagainya. Kiranya itu aja dari saya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kalau nggak ada, nanti ada sebuah tugas ya untuk kalian, di mana tugasnya ini adalah ini ya, carilah masing-masing contoh bentuk badan usaha nyata PT yang ada di Kabupaten Brebes ya, jangan di luar. Masing-masing 3, PT itu berapa, CP itu berapa, firma itu apa aja sebagainya. Kemudian bank pemerintah itu apa, swasta apa sebagainya. Kemudian bank itu apa, nanti bisa dikumpulkan lewat email saya ataupun lewat classroom dan sebagainya. Bisa dimengerti tugasnya? Bisa. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembelajaran secara tatap muka. Berikut kami tampilkan pembelajaran secara daring melalui Zoom. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di mata kuliah kami di dalam ini. Sebelum mata kuliah ini dimulai, saya absen dulu nih ya. Aisyah, ada ya? Hadir, Pak. Citra, ada. Hadir, Pak. Mainur ada enggak? Hadir, Pak. Ais. Vivian. Mungkin hadir ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini pakai Zoom ya, karena ada suatu hal, jadi saya bisa ngajar lewat Zoom di mata kuliah pengantar bisnis. Dan kembali mata kuliah ini di dalam pengantar bisnis kemarin sudah menyebut berbagai macam badan usaha yang ada di pengantar bisnis. Kemudian disebutkan di situ ada beberapa macam bank.
Ya, itu. Bisa, Kak. Ini hal yang menarik ya, caranya bagaimana sih orang beresiko menginvestasikan pertaruhan untuk melakukan yang namanya usaha, di mana perusahaan atau usaha-usaha di Indonesia itu kurang begitu banyak orang yang setelah lokasinya juga dikaji. Saya ada tempat nih di Brebes, strategis, ajukan. Kalau memang tahu dikaji bagus, maka akan di-ACC. Kemudian rancangan fasilitator, dukungan promosi, spesifikasi peralatan, dan bantuan pembukaan franchise. Lalu monitoring, setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali dimonitoring. Apa sih yang menjadi kendala, kemudian apa sih yang menjadi kekurangan, itu akan dipantau secara maksimal dalam franchise dan sebagainya. Nah, ini adalah website para laba. Jadi jangan bisa menjabarkan apa sih website-website yang ada ya. Jadi jangan sampai kita tertipu, biasanya sih tertipu ya oleh website-website yang tidak diketahui. Padahal itu tidak terkenal. Itu banyak sekali teman-teman atau yang kejebak seperti itu. Jadi jangan bisa ke website yang sudah saya tampilkan di situ. Nantinya akan lebih maksimal sehingga hasilnya akan lebih terpantau secara maksimal dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian dari wirausaha. Dalam pengantar bisnis ini diajarkan menjadi seorang entrepreneur sehingga wirausaha itu akan maksimal. Lalu bisnisnya kita juga akan terpantau, bisnisnya kita juga akan lebih maksimal, bisnisnya kita juga akan lebih maju dan sebagainya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Agni ada nggak? Baik, terima kasih. Kalau memang toh nggak ada pertanyaan, teman-teman yang ada di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketika ada pertemuan secara tatap muka ya, kita bisa dijelaskan secara maksimal tentang materi dalam pengantar bisnis. Kiranya itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, saya potret dulu untuk absen hari ini ya. Nama-namanya, tunjukkan kameranya, silakan. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar bisnis. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah pengantar bisnis dari program manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muadi Setiabudi. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, kemudian Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Universitas Muadi Setiabudi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, kemudian rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.